Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura mencanangkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi super prioritas proyek pembangunan pertanian, yaitu program Riau Food Estate seluas 12.000 hektar. Pencanangan ini berdasarkan prioritas potensi wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki sumber daya alam serta dukungan infrastruktur. Direncanakan program Riau Food Estate akan mengembalikan kejayaan pangan di Kabupaten Rokan Hilir yang dahulu sebagai lumbung pangan di Provinsi Riau. Komponen pembangunan Riau Food Estate di Rokan Hilir mencakup kegiatan proses produksi pertanian, khususnya tanaman padi, hingga proses pasca panen serta pemanfaatan hasil pertanian yang sudah dalam bentuk kemasan. Dibutuhkan sinkronisasi data luas lahan, sawah baku sebagai kunci pelaksanaan kegiatan Riau Food Estate, baik itu secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi potensi, Rokan Hilir ini cukup besar nih potensinya. Terutama saya melihat begini, dari sisi untuk pertanian tanaman pangan ya. Pertanian pangan, bahwa dulu di Rokan Hilir itu mempunyai lahan sawah sekitar 42.000 hektar dulu ya, sebelum otonomi daerah. Nah setelah itu kan berkembang nih, berkembang susut menjadi 27.000, 13.000 ya kan. Nah sampai sekarang kita lihat berdasarkan jumlah yang ada sekarang, jumlah lahan sawah di Rokan Hilir ini 12.186 hektar. Nah artinya kalau dari segi potensi, sawah di Rokan Hilir dulu besar, dan termasuk juga salah satu lumbung padi di Provinsi Riau. Itu hanya bisa dikalahkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, tapi dengan perkembangan zaman saya melihat ada peralihan dari sawah ke non-sawah. Nah, apakah itu kegiatan perkebunan atau kegiatan pemukiman atau yang lain. Nah, kita ingin Rokan Hilir ini untuk kedepannya bisa menjadi lumbung padi kembali di Provinsi Riau. Untuk menopang itu, nah kita sudah merencanakan program untuk di Rokan Hilir, yaitu Riau Food Estate. Ya, jadi yang ini kan sebenarnya kita agak terlambat tahu tentang potensi talas kita di Kabupaten Rokan Hilir. Sebenarnya kan kalau kegiatan ekspor, Rokan Hilir ini katanya sudah pernah menjajaki, sudah melakukan kegiatan ekspor talas ungu ke negeri jiran kita, ke Malaysia. Tapi kita terlambat tahu bahwa ini sudah dilakukan. Kita dapat data kemarin waktu itu dari karantina, Balai Karantina Pertanian Provinsi Riau, bahwa ternyata Rokan Hilir sudah melakukan kegiatan ekspor talas ungu. Nah, untuk itu Pak Gubernur sudah mengarahkan agar diidentifikasi kembali kira-kira itu dari segi posisi potensi lahan, potensi petaninya, potensi kegiatan ekspornya seperti apa, apakah betul-betul itu bisa dilakukan dan juga menguntungkan petani atau tidak. Nah, kalau itu memang nanti menguntungkan petani, kita dari provinsi akan mensupport kegiatan pengembangan talas ungu di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, yang kita lihat kan kelemahannya selama ini bahwa ekspor yang dilakukan di Rokan Hilir ini tidak diolah di sini. Nah, ternyata diolah di negeri jiran, dikembalikan ke sini lagi, itu sudah dalam bentuk panganan yang istilahnya kayak mulai snack-snack itu kan. Nah, ini kan juga merugikan kita dari segi nilai tambah. Nilai tambahnya didapatkan oleh orang luar, bukan oleh masyarakat ataupun petani di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kita berharap ke depannya nanti kalau memang ini bisa dikembangkan di Rokan Hilir melalui Riau Food Estate, nah kita juga berharap nantinya akan kita upayakan untuk membantu dari sisi pengolahan atau yang di sisi hilirnya. Apakah nanti alat-alat untuk pengolahan hasilnya ataupun nanti juga kemasannya. Itu akan kita bantu. Kalau ini nanti berhasil, program kita ini didukung oleh Kementerian Pertanian. Nah, kita kan juga berharapnya, alhamdulillah nih, saya lihat bahwa sekarang kan penyuluh pertanian ini kan di bawah satu dinas ya, di bawah satu dinas, dalam satu koordinasi dinas. Nah, kita berharap bahwa nanti instruksi ataupun penugasan para penyuluh ini bisa langsung terlibat langsung, karena tidak ada lagi gap bahwa ini ditangani oleh dinas lain kan tidak, dia sudah satu dinas. Nah, kita harap nanti kawan-kawan para penyuluh bisa mendukung sesuai dengan potensi daerahnya. Misalnya di Senaboy, itu potensi besarnya itu ada di talas. Nah, kawan-kawan penyuluh yang ada di Senaboy yang mendukung tentu kegiatan pengembangan ekspor talas. Nah, kawan-kawan yang dari kecamatan lain seperti yang kita rencanakan di Riau Food Estate seperti Kubu Abu Salam, Rimba Melintang, Pekaitan, Bangko. Nah,
itu juga harus mendukung kegiatan untuk menyukseskan program Ria Food Estate ini. Itu yang kita harap dari kantor PPL, termasuk data. Data kita itu betul-betul data itu yang valid. Jangan data kita data abal-abal gitu kan. Nah ini kita harapkan dari provinsi, sehingga nanti usulan kita ini kalau diterima nanti oleh Kementerian Pertanian, itu nanti betul-betul data kita itu sudah sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Oke, terima kasih. Ya. Demikian informasi dari kami, Info Pak Tani Rokan Hilir. Terima kasih, sampai jumpa.